Setelah kita berteori-teori ria tentang segitiga exposure, langsung aja sekarang coba kita praktekin ya. Oke, di sini saya dibantu dengan seorang model namanya Mbak Valen. Nah, untuk mempermudah teman-teman berlatih exposure, alangkah baiknya teman-teman membuat tabel seperti yang saya bikin ini ya, tabel exposure. Ya, di sini ada nomor, artinya nomor itu untuk menentukan ini frame keberapa, nomor 1, 2, 3, ISO, aperture atau diafragma, speednya berapa, hasilnya seperti apa. Oke, dengan tabel exposure ini akan mempermudah teman-teman semua untuk berlatih tentang kepekaan cahaya. Ya, jadi misalnya dari kita lagi motret dari outdoor harus segera kembali ke indoor. Nah, berarti kita sudah tahu, oh tadi di outdoor asalnya segini karena mataharinya kenceng. Tiba-tiba kita harus masuk ke dalam ruangan. Berarti kita udah harus tahu nih intensitas cahaya segini kita harus pakai ISO berapa. F-nya harus naik berapa stop atau turun berapa stop, begitupun speednya. Ya, jadi itu akan mempercepat feeling kita kalau kita sering berlatih dengan tabel exposure ini. Ini nggak apa-apa, misalnya nomor 1 ISO-nya sekian, aperture sekian, speednya sekian, hasilnya goyang, udah gelap goyang lagi gitu, nggak apa-apa. Jadi kita tahu kesalahan kita, ulang lagi yang berikutnya, kita cari sampai benar. Kira-kira seperti itu. Langsung ya kita coba ya. Oke, untuk gambar pertama atau gambar nomor 1, saya akan menggunakan ISO 100 ya. Ini intensitas cahaya seperti ini ya. Kita belum tahu nih hasilnya seperti apa. Nah, aperture-nya saya ingin antara valen dengan background di belakang ada sedikit depth atau istilahnya background-nya agak lebih blur sedikit. Maka untuk membuat blur atau membuat ruang tajamnya sempit, maka kita harus menggunakan diafragma yang besar. Kita di sini memakai f5.6. Loh, 5.6 kok besar? Ya, saya kasih contoh di sini dengan kamera yang paling standar ya. Ini saya menggunakan kamera standar, bahkan kamera lama dengan lensa standar 1855 ya. Ini lensa standar. Tapi gimana caranya kita bisa membuat gambar dengan efek background yang sedikit bokeh, yaitu dengan aperture 5.6, asalnya 100. Berapakah speednya? Kita akan cari, kita akan lihat di metering di kamera. Oke, kita dapat lihat di LCD, saya memakai evaluative metering, jadi mengukur semuanya, walaupun ini saya bikin foto close up. Nah, F-nya sudah saya tentukan agar ada sedikit efek bokehnya dengan 5.6 ya. Kita akan cari speednya. Maka kita akan putar sampai meteringnya mencapai barnya itu ada di tengah atau 0. Oke, sini sudah berhenti ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah berhenti. Kalau saya geser lagi dia akan mundur ke plus. Nah, ini berhenti. Dia berhenti di 1/10 second. Oke. Ya, kita akan coba kayak apa hasilnya. Dan ini hasilnya, karena ini speednya lumayan termasuk lambat dan saya tidak menggunakan tripod, maka hasil fotonya agak sedikit goyang. Oke, tapi terlihat di sini depth, jadi depth antara subjek dengan backgroundnya lumayan terlihat jelas ya. Ini backgroundnya terlihat lebih blur, ya. Cuman gambarnya agak sedikit shaking karena saya menggunakan speed yang lumayan rendah, 1/10. Kita sudah dapat speednya adalah 1/10 second ya. Hasilnya secara exposure atau secara cahaya baik, pas.
cahaya baik, gambar secara keseluruhan, gambar shaking, atau goyang. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Sekarang kita coba yang berikutnya.